Hai, Assalamualaikum. Salam jumpa dengan Bimbel Jakarta Timur. Kali ini kita akan belajar cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan metode pemfaktoran. Siapkan catatan dan simak videonya ya. Kedua persamaan berikut terdiri dari dua suku yang masing-masing memiliki variabel x. Soal yang pertama, x kuadrat dikurang 5x sama dengan 0. Jadi, faktor yang pertamanya adalah x, sedangkan faktor yang keduanya adalah x kuadrat dibagi x adalah x, kemudian dikurangi 5x dibagi x adalah 5. Jadi, x dikali x dikurang 5 sama dengan 0. Kemudian masing-masing faktornya bernilai 0. Jadi x sama dengan 0 dan x dikurang 5 sama dengan 0. Didapatkan akar yang pertama atau x1-nya adalah 0 dan akar yang kedua atau x kedua adalah 5. Pada soal yang kedua, 3x dikurang x kuadrat. Jadi sama, faktor yang pertamanya adalah x, sedangkan faktor yang kedua adalah 3x dibagi x, yaitu 3, dikurangi x kuadrat dibagi x adalah x. Jadi, masing-masing faktornya bernilai 0, jadi x sama dengan 0, kemudian 3 dikurang x sama dengan 0. Jadi, x1-nya adalah 0, x2-nya adalah 3. Persamaan kuadrat pada soal nomor 3 memiliki dua suku. Suku pertamanya adalah x kuadrat, kemudian suku yang keduanya adalah konstanta yaitu 16. Nah, karena 16 merupakan kuadrat dari 4, maka kita tulis dulu di sini x kuadrat dikurang 4 kuadrat sama dengan 0. Jadi terbentuk selisih kuadrat yang konstantanya adalah 4. Sehingga pemfaktorannya menjadi x plus 4 dikali x dikurang 4 sama dengan 0. Jadi faktor yang pertama yaitu x plus 4 bernilai 0, dan faktor yang kedua x dikurang 4 sama dengan 0. Jadi akar-akarnya adalah x1 sama dengan negatif 4 dan x2 sama dengan 4. Soal yang keempat yaitu x kuadrat ditambah 7x ditambah 10 sama dengan 0. Untuk bentuk kuadrat yang terdiri dari 3 suku, kemudian di sini x kuadratnya mempunyai koefisien 1, perhatikan dari konstantanya yaitu 10 dan suku yang kedua yaitu 7x memiliki koefisien 7, jadi kita tentukan dua bilangan yang jika dikalikan jumlahnya adalah 10 dan jika dijumlah adalah 7. Didapatkan yaitu 2 dikali 5 menjadi 10 dan 2 ditambah 5 adalah 7. Maka faktornya adalah x ditambah 2 dikali x ditambah 5 sama dengan 0. Maka x plus 2 bernilai 0 dan x plus 5 bernilai 0. Sehingga x1 sama dengan negatif 2 dan x2 sama dengan negatif 5. Persamaan kuadrat selanjutnya yaitu x kuadrat dikurang 8x ditambah 15 sama dengan 0. Kita tentukan dua buah bilangan yang jika dikalikan hasilnya adalah plus 15 dan jika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 8. Didapatkan bilangan tersebut adalah negatif 3 dan negatif 5. Jadi jika dikalikan menjadi plus 15, kemudian negatif 3 ditambah negatif 5 bernilai negatif 8. Maka pemfaktorannya adalah x dikurang 3 dikali x dikurang 5 sama dengan 0. Kemudian masing-masing faktornya bernilai 0. X dikurang 3 sama dengan 0 dan x dikurang 5 sama dengan 0. Sehingga didapatkan x1-nya adalah 3 dan x2-nya adalah 5.
Pada soal nomor 6, X kuadrat ditambah 3X dikurang 28 sama dengan 0. Jadi yang dikalikan harus bernilai negatif 28 dan jika dijumlahkan adalah 3. Jadi untuk negatif 28 didapatkan 7 dikali negatif 4 dan jika 7 ditambah negatif 4 hasilnya adalah 3. Sehingga faktornya adalah X plus 7 dikalikan dengan X negatif 4 sama dengan 0. Faktor yang pertama yaitu X plus 7 sama dengan 0. Faktor yang kedua X dikurang 4 sama dengan 0. Sehingga didapatkan X1 adalah negatif 7 dan X2 adalah 4. Persamaan kuadrat pada soal nomor 7 mempunyai koefisien X negatif 1 dan konstantanya adalah negatif 20. Jadi kita tentukan dua bilangan yang jika dikalikan bernilai negatif 20 dan jika dijumlahkan bernilai negatif 1. Bilangan tersebut adalah 4 dan negatif 5. Jadi pemfaktorannya adalah X plus 4 dikalikan dengan X dikurang 5 sama dengan 0. Jadi X plus 4 sama dengan 0 dan X dikurang 5 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan X yang pertama adalah negatif 4 dan X yang kedua adalah 5. Untuk soal nomor 8, bentuknya adalah negatif X kuadrat ditambah 4X ditambah 45 sama dengan 0. Jadi untuk mempermudah pemfaktorannya, kita bagi dengan negatif 1. Sehingga tersisa X kuadrat dikurang 4X dikurang 45 sama dengan 0. Sekarang kita bisa faktorkan dengan menentukan dua buah bilangan yang jika dikalikan hasilnya adalah negatif 45 dan jika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 4. Kedua bilangan tersebut adalah 5 dan negatif 9. Jadi pemfaktorannya X plus 5 dikali X dikurang 9 sama dengan 0. Jadi X plus 5 sama dengan 0 dan X dikurang 9 sama dengan 0. Jadi X1-nya adalah negatif 5 dan X2-nya adalah 9. Jadi akar-akarnya adalah negatif 5 dan 9. Kedua persamaan berikut mempunyai koefisien X kuadratnya bukan 1. Perhatikan cara pemfaktorannya. Pada soal nomor 9, koefisien dari X kuadratnya adalah 2. Jadi pertama-tama kita tulis dua buah faktornya, masing-masing mempunyai suku pertama 2X. Kemudian, kalikan duanya dengan konstantanya yaitu 18. Didapatkan 36. Kemudian, tentukan dua buah bilangan yang jika dikalikan hasilnya 36 dan jika dijumlahkan adalah negatif 13, yaitu koefisien dari X-nya. Didapatkan nilainya adalah negatif 9 dan negatif 4. Jadi pada faktor yang pertama kita tambahkan negatif 9 dan faktor yang kedua ditambahkan negatif 4. Perhatikan pada faktor yang kedua, masing-masing sukunya bisa dibagi 2. Sehingga pemfaktorannya sekarang menjadi 2X dikurang 9 dikali X dikurang 2 sama dengan 0. Maka 2X dikurang 9 bernilai 0 dan X dikurang 2 bernilai 0. Kemudian 9-nya kita pindahkan ke ruas kanan jadi 2X sama dengan 9 sehingga didapatkan X1-nya adalah 9 per 2. Sedangkan untuk X2-nya bernilai 2. Jadi akar-akarnya adalah 9 per 2 dan 2. Pada soal nomor 10, karena koefisien dari X kuadratnya adalah 6, maka kita tulis dua faktor yang masing-masing suku pertamanya adalah 6X. Kemudian kalikan 6 dengan negatif 10, hasilnya adalah negatif 60. Tentukan dua bilangan yang jika dikalikan negatif 60 dan jika dijumlahkan adalah negatif 11 sesuai dengan koefisien dari X.
Didapatkan bilangannya adalah negatif 15 dan 4. Jadi pada faktor yang pertama kita tulis negatif 15 dan faktor yang kedua ditambah 4. Faktor yang pertama masing-masing sukunya bisa dibagi 3 dan faktor yang kedua masing-masing sukunya bisa dibagi 2. Jadi pemfaktorannya sekarang menjadi 2x dikurang 5 dikalikan dengan x plus 2 sama dengan 0. Sehingga 2x dikurang 5 bernilai 0 dan 3x plus 2 bernilai 0. 2x sama dengan 5 didapatkan x1-nya adalah 5/2. Pada faktor yang kedua, 3x sama dengan negatif 2. Sehingga x2-nya adalah negatif 2/3. Jadi pada soal nomor 10 akar-akarnya adalah 5/2 dan minus 2/3. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa ya, like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.